Memang mengelola siswa PKL itu ada seninya, gampang-gampang susah juga. Terutama kalau kita berhadapan dengan siswa yang dalam tanda petik bermasalah. Oke, udah mulai ya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Saya sekarang lagi ada di Yogyakarta di Hotel Ibis-Style. Tadi saya habis ngisi workshop soal gimana sih tips and trick untuk mendapatkan dan mengelola ratusan siswa PKL. Ini saya ada di rooftop, baru selesai healing dulu sebentar. Nah, ini rooftopnya. Kita bisa lihat suasana kota Yogyakarta dari sini. Nah, alhamdulillah tadi acara workshopnya berjalan dengan lancar. Peserta antusias sampai overtime, jadi harusnya di jadwal selesai jam 3, ini sampai jam 5 sore baru selesai. Antusias peserta luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman peserta sudah hadir, sudah meramaikan acara. Nah, salah satu hal menarik dari workshop tadi adalah ternyata peserta workshop itu rata-rata sudah pernah mengelola anak PKL. Jadi bukan orang yang sama sekali belum pernah, tapi sudah pernah mengelola siswa PKL. Tapi ternyata memang mengelola siswa PKL itu ada seninya, gampang-gampang susah juga. Terutama kalau kita berhadapan dengan siswa yang dalam tanda petik bermasalah. Nah, itu cara ngatasinnya seperti apa ya Om Tri ya? Nah, itu tadi salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta. Oke, saya coba bantu jawab ya. Jadi, ketika kita mau menerima siswa PKL, kita harus jelaskan ke siswa bahwa kalian PKL itu konteksnya adalah bekerja. Jadi program PKL dijalankan oleh pemerintah itu karena memang ingin memberikan kesempatan kepada siswa SMK untuk belajar memahami, belajar mengetahui, belajar menyelami dunia kerja itu seperti apa. Namanya juga praktek kerja lapangan. Praktek itu artinya lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Kerja itu artinya memang mereka konteksnya bekerja. Dan lapangan itu artinya mereka harus mengikuti aturan di lapangan, aturan di dunia kerja. Jadi PKL itu memang tidak mudah sebetulnya. Nah, ketika PKL dimulai, kita harus menentukan tata tertibnya. Jadi di dunia kerja itu kan ada aturan, ada tata tertibnya. Itu yang juga harus kita jelaskan ke siswa PKL. Oh, kalau kamu mau PKL di PT Kombas ada aturannya loh, ada tata tertibnya loh. Misalnya waktu PKL. Oh, PKL itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa. Itu juga harus jelas. Oh, kalau PKL di PT Kombas mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore misalnya. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, aturan lainnya apa selain waktu? Oh, misalnya PKL-nya hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu libur, atau sebaliknya PKL di dunia kerja itu tidak kenal hari libur. Jadi nggak ada, jadi liburnya itu pakai shift. Ada yang libur hari Senin, ada yang libur hari Selasa, ada yang libur hari Kamis, nanti ditentukan. Jadi setiap perusahaan itu punya aturannya sendiri-sendiri, punya tata tertibnya sendiri-sendiri. Itu yang harus di-sharekan ke anak PKL supaya mereka paham.
Gitu. Kenapa? Karena mereka PKL di tempat kita, mereka PKL di rumah kita, itu berarti mereka harus ikut aturannya kita. Jangan kemudian kita yang ikut aturannya anak PKL, jangan. Itu kebalik namanya, logikanya kebalik. Gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau ternyata ada siswa yang melanggar aturan? Nah, itu juga pertanyaan yang sering dimunculkan. Apa yang terjadi kalau ternyata ada siswa PKL yang melanggar aturan? Nah, yang pertama kita harus paham bahwa siswa PKL itu masih usianya ya 16 sampai 17 tahun lah, masih sangat muda. Kita itu sudah pernah di usia itu, di mana usia-usia 16-17 kan yang namanya hormon lagi bergejolak, kita betul-betul jadi rebel istilahnya, lagi nakal-nakalnya, lagi iseng-isengnya, itu usia seperti itu, dan itu sesuatu yang wajar. Nah, ketika mereka PKL di tempat kita, otomatis kita juga berperan sebagai orang tua bagi mereka. Nah, tugas kita adalah membimbing, mengarahkan, dan membina mereka. Itu tugas kita. Caranya gimana? Yang pertama itu tadi, di awal sebelum PKL kita jelaskan aturan main di tempat kita. Kita jelaskan tata tertib kita seperti apa. Itu satu. Yang kedua, pastikan mereka memahami aturannya. Caranya seperti apa? Nanti kita akan minta mereka membuat surat pernyataan, dan itu ditandatangani bahwa surat pernyataan bahwa mereka akan PKL di tempat kita, misalnya di PT Kobas Digital Internasional, kemudian juga siap memahami, mengikuti aturannya. Itu, jadi ada pernyataan yang mereka tandatangani. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya ternyata mereka masih melakukan pelanggaran, kita berikan peringatan. Kita kasih peringatan dulu. Misalnya yang simpel aja deh, aturannya di PT Kombas kalau PKL mereka nggak boleh main game selama waktu PKL. Ya sudah, kalau misalnya mereka melanggar, kita kasih tahu bahwa kamu nggak boleh main game selama masa PKL ya. Gitu. Itu peringatan pertama. Kalau ternyata mereka masih melanggar, kita ulangi lagi. Ini adalah kesempatan terakhir. Kalau kamu masih melanggar, itu kamu akan dikembalikan ke sekolah. Gitu. Itu peringatan terakhir. Dan kalau ternyata mereka masih melanggar juga, kita jangan ragu-ragu untuk mengembalikan siswa ke sekolah. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari pendidikan karakter mereka. Bahwa ada aturan yang harus diikuti. Gitu. Logikanya selama aturan itu memang masuk akal, itu mereka harus taat terhadap aturan itu. Gitu. Satu itu. Yang kedua, kita adalah lembaga bisnis. Jadi teman-teman, di dunia industri itu lembaga bisnis. Kita bukan lembaga pendidikan, dan kita juga apalagi kita bukan lembaga rehabilitasi. Jadi kita tidak menerima siswa yang bermasalah. Begitu. Saya ulangi lagi ya. Kita adalah lembaga bisnis yang profitnya, yang orientasinya adalah profit. Kita bukan lembaga rehabilitasi yang kemudian mengurusi siswa bermasalah, bukan. Itu adalah tugasnya sekolah. Tugas kita memang membina, mendidik, mengarahkan sesuai dengan kompetensi kita sebagai dunia industri. Mendidik, membina, mengarahkannya seperti apa, ya kita jelaskan mereka, kita pahamkan ke mereka, kita kasih kesempatan belajar mereka untuk menjadi profesional. Bukan jadi kemudian jadi anak-anak yang manja. Begitu. Justru kalau kita membiarkan, itu berarti kita tidak mendidik mereka. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang sudah diingatkan ternyata mereka masih melanggar, jangan ragu-ragu untuk mengembalikan siswa itu ke sekolah. Caranya gimana? Caranya adalah kita bikin surat pernyataan pengembalian siswa.
kita jelaskan bahwa siswa yang bernama A dari SMK B misalnya, itu terpaksa kami kembalikan ke pihak sekolah karena yang bersangkutan tidak bisa mengikuti aturan yang ada di tempat industri di kita. Kita sebutkan juga jenis pelanggaran yang mereka lakukan dan kita lampirkan juga kronologisnya seperti apa. Misalnya soal absen. Jadi kita bikin aturan nih, kita bikin tata tertib, kita bikin aturan bahwa syarat minimal PKL itu kalau misalnya absen toleransinya maksimal 20%. Nah, kita jelaskan, oh ternyata si A ini melakukan pelanggaran di absennya sudah sampai 40%. Kita lampirkan daftar hadirnya. Jadi ada bukti bahwa yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran. Jadi kita kirimkan surat pengembalian ke sekolah, sekaligus kita lampirkan bukti pelanggaran yang dia lakukan. Gitu. Itu penting juga buat mendidik sekolah, menjelaskan bahwa memang PKL di tempat kita itu serius. Bahwa kita memang punya komitmen, punya niat serius mendidik siswa mereka. Dan itu adalah hak kita untuk mengembalikan. Gitu. Jadi ibaratnya nih teman-teman yang punya rumah, tiba-tiba ada tamu datang, kemudian tamu itu melanggar aturan. Ya kalau misalnya kita perlu mengembalikan atau mengusir mereka, ya nggak apa-apa. Ini bagian dari pendidikan. Itu. Om Tri di Kombas pernah nggak ada kasus seperti itu? Ya cukup sering juga. Jadi di setiap tahun biasanya selalu ada siswa yang saya kembalikan ke sekolah. Ya macam-macam, ada yang karena dia terlalu sering bolos, ada yang macam-macam lah. Gitu. Om Tri, saya takut nih nanti kalau misalnya siswanya marah, orang tuanya tersinggung. Gak usah takut teman-teman. Kenapa? Karena itu bagian dari pendidikan. Mereka PKL di tempat kita, berarti mereka harus ikut aturannya kita. Om Tri, saya takut nanti pihak sekolah marah, kecewa. Ya nggak usah takut juga. Kenapa? Karena kita sudah lampirkan bukti-buktinya. Ini loh kronologisnya, ini loh pelanggaran yang dilakukan, ini loh kita sudah sempat ngasih peringatan pertama, ini loh peringatan kedua, tapi dia juga masih melanggar, ya sudah. Begitu peringatan kedua tetap dilanggar, ya sudah saya angkat tangan. Kenapa? Karena bukan tugas saya, bukan tugas kita, bukan tugasnya teman-teman untuk mendidik siswa bermasalah. Kita bukan lembaga rehabilitasi, kita adalah lembaga bisnis yang orientasinya adalah profit. Kita nggak nerima siswa yang bermasalah. Kita nerima siswa yang pengen betul-betul mau belajar ke tempat kita. Karena PKL tujuannya itu. Tujuan PKL adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk ngicipin yang namanya serunya dunia kerja. Dan yang namanya dunia kerja itu sudah pasti nggak enak. Ya kita sudah ngalamin ya teman-teman ya, yang namanya kerja itu nggak enak. Kerja itu penuh aturan, kerja itu ada deadline, kerja itu ada target, kerja itu ada output yang harus dilakukan. Nah ketika tidak memenuhi deadline, tidak memenuhi aturan, itu memang pasti ada konsekuensinya. Nah konsekuensi kalau siswa PKL adalah dipulangkan ke sekolah. Itu konsekuensinya. Dan otomatis ketika siswa PKL itu dipulangkan, dia tidak berhak mendapatkan sertifikat PKL dari kita. Itu ruginya mereka. Artinya apa? Artinya ketika dia tidak mendapatkan sertifikat PKL dari kita, berarti dia harus mengulangi PKL dari awal. Itu salahnya dia sendiri. Kenapa dia kok tidak mengikuti aturan? Kenapa kok dia melanggar? Padahal kan di awal sudah kita jelaskan aturannya seperti ini loh. Kamu nggak boleh telat lebih dari 20% loh. Kamu nggak boleh main game loh. Atau misalnya kamu nggak boleh ngerokok loh. Nah itu dijelaskan dari awal. Kenapa? Supaya sama-sama enak. Kita menerima siswa PKL itu tujuannya kalau buat kita adalah meringankan
pekerjaannya kita, bukan ngerepotin kita. Jadi kalau ternyata siswa PKL bikin kita ribet, ngerepotin, ya udah pulangin aja. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Saya mau istirahat nih, capek udah seharian ngisi, seharian ngasih materi di depan. Terima kasih teman-teman masih menonton. Kalau misalnya teman-teman merasa merasa konten ini berguna, jangan lupa share dan like komen ini video ini. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom di bawah atau chat saya langsung. Oke, gitu aja teman-teman. Selamat sore, saya mau malam mingguan nih di kota Jogja yang tetap istimewa, selalu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.